Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Saya Delviana Undiarti dengan NIM 2330103011 dan rekan saya Kalisa Salsabila Olivia dengan NIM 2330103022. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu cara untuk merencanakan dan melaksanakan kurikulum pendidikan pada suatu satuan pendidikan agar menghasilkan sebuah kurikulum yang kolaboratif, akomodatif, sehingga menghasilkan kurikulum yang ideal dan operasional yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Menurut Mariam dan Sukirman 2021, manajemen kurikulum adalah suatu metode manajemen kurikulum yang responsif, menyeluruh, terencana dengan sempurna dalam menciptakan pencapaian rencana program dan suatu bentuk usaha bersama yang ditujukan untuk mempermudah pencapaian tujuan instruksional tertentu. Manajemen kurikulum memiliki 7 prinsip loh. Apa saja ya? Let's go! Oke, prinsip yang pertama yaitu prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas adalah hasil yang diperoleh melalui penerapan kurikulum, yaitu peserta didik dapat memperoleh hasil belajar sesuai dengan tuntutan tujuan kurikulum. Prinsip yang kedua, prinsip demokratisasi. Prinsip ini mengisyaratkan penerapan asas demokrasi dalam segala proses pelaksanaan kurikulum. Prinsip yang selanjutnya, prinsip kooperatif. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kerjasama dari berbagai komponen dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum agar mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan keefektivitasan dan efisiensi dalam seluruh rangkaian kegiatan manajemen kurikulum demi memberikan hasil yang optimal. Nah, teman-teman, yang kelima adalah prinsip keterarahan. Maksudnya di sini adalah keterarahan kepada visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Yang keenam adalah relevansi. Relevansi diartikan sebagai kesesuaian, kesepadanan, atau keserasian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Terakhir adalah teman-teman, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah kita mengenai tentang strategi. Apa saja itu? Sekitar. Nah, secara umum strategi mempunyai satu pengertian, suatu garis-garis besar atau haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, perlu dilakukan berbagai strategi. Di antaranya adalah yang pertama, pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan teknik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya, dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai pendidikan lainnya. Dan yang ketiga, pengadaan alat-alat peraga dan alat pendidikan lainnya dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah kejuruan dan teknik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk perguruan tinggi. Dan yang keempat, pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah, manajemen, atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan bidang pengajaran dan bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, ada konsep-konsep manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum membicarakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di kampus, sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk menyusun kurikulum nasional, tentu ada lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk merancang atau mengembangkan kurikulum yang akan digunakan secara nasional di Indonesia. Lembaga itu dikenal sebagai Pusat Kurikulum yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional. Jadi, kesimpulan dari manajemen kurikulum memiliki prinsip-prinsip yang akan terlaksanakan serta mempunyai konsep yang sangat kuat bagi dunia pendidikan nantinya. Kenapa? Sebab dunia pendidikan akan memiliki strategi atau teknik-teknik yang akan memajukan dunia pendidikan tersebut
tersebut melalui rangkaian proses di manajemen kurikulum ini nantinya. Thank you. Jangan lupa like, comment,